wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Risma Aprilianti dari kelas 11G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Dan adapun yang akan saya jelaskan yaitu pertama, latar belakang penduduk Jepang, 2, respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang, dan 3, bagaimana cara Jepang menduduki wilayah Indonesia. Nah, kalau kalian pengen tahu, yuk simak video ini sampai akhir. Pada Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, dan sekaligus memulai perang melawan negara-negara sekutu termasuk Belanda yang menguasai Indonesia saat itu. Jepang menyatakan perang melawan Belanda pada tanggal 8 Desember 1941. Setelah Amerika menyatakan perang, Jepang khawatir kekurangan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Maka, mereka segera memulai melaksanakan rencana ekspansi sumber daya alam di Asia Tenggara yang sudah direncanakan sebelumnya hingga tepat pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang memasuki Laut Indonesia. Kota yang pertama kali diduduki Jepang saat memasuki Indonesia adalah Tarakan. Dengan mengirimkan 20.000 tentaranya, Jepang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Saat itu Indonesia masih di bawah penguasa pemerintah Belanda. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pergesekan antara Jepang dan Belanda. Karena jumlah pasukan dan senjatanya yang lebih banyak, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam pertempuran tersebut. Nah, kemudian juga pasukan Belanda menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Nah, kemenangan Jepang ini tentu memberikan keleluasaan baginya untuk menguasai Tarakan. Lantas, bagaimana respon rakyat Indonesia pada saat itu? Rupanya, sambutan rakyat Indonesia kala itu sangat senang, sebab rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu, ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya sehingga rakyat simpati kepada Jepang. Di sisi lainnya, pemerintah Jepang juga menyebarkan propaganda berupa dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka seperti membenci Belanda, memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih, dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jepang juga menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini seolah menekankan bahwa Jepang mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Tak ketinggalan, Jepang juga berusaha mencuri hati rakyat Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Putera, Jawa Hokokai, sampai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut yaitu BPUPKI, yang bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka. Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia sehingga menumbuhkan harapan di hati rakyat maupun para tokoh nasional. Padahal Jepang ingin menggunakan rakyat Indonesia yang masuk dalam organisasi semi-militer dan militer mereka untuk ikut berperang melawan Amerika Serikat dengan sekutu di tengah perang. Setelah Jepang menguasai Tarakan, ternyata mereka tidak puas sampai di situ. Jepang semakin memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Setelah daerah luar dikuasai, Jepang mulai memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa, dengan alasan karena Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda saat itu. Pada bulan Februari hingga Maret 1942, Jepang
Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Akhirnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa sehingga dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang. Jepang membentuk pemerintahan militer yang dikenal dengan Dai Nippon Taikoku Rikugun atau Dai Nippon Keibitai dengan panglima tertinggi bernama Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Selanjutnya, Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang sangat mengubah kehidupan penduduk Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain meliputi perubahan mata uang, tekanan pada produksi ekonomi untuk kebutuhan perang Jepang, pemaksaan buruh Romusa, dan pembentukan badan pengawasan yang bernama Balachu. Selain itu, pendidikan digunakan oleh Jepang sebagai sarana untuk mengontrol penduduk dan mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Dengan berdasarkan latar belakang informasi dan fakta tersebut, secara garis besar proses masuknya Jepang ke Indonesia terjadi pada bulan Maret 1942 setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam pertempuran Laut Jawa. Peristiwa ini membawa perubahan drastis dalam kehidupan penduduk Indonesia baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys!